Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi Pohan selaku dosen pengampu mata kuliah vulkanologi, serta Udauni dan juga teman-teman sekelas yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan nomor BP 1910 44001 dan rekan saya Ahmad Furqon dengan nomor BP 1910 44 2020, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yang dimana kami membahas terkait jurnal korelasi peningkatan temperatur permukaan tanah dan aktivitas seismik di Gunung Anak Rakatau pada tahun 2018. Jurnal yang membahas terkait korelasi peningkatan temperatur permukaan tanah dan aktivitas seismik di Gunung Anak Rakatau pada tahun 2018 ini disusun oleh beberapa anggota. Di antara lain yang pertama ada Holisina Anik Perwita, yang kedua ada Sukir Marianto, yang ketiga ada Muhammad Gufron, yang keempat ada Mudo Prakoso, yang kelima ada Usna Zainun, Nasrullah Zamhar, dan yang terakhir ada Stefani Abigail. Selanjutnya itu ada daftar isi terkait pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang dimana yang pertama itu ada latar belakang penelitian, yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga ada lokasi penelitian, yang keempat ada alat, teknik, pengambilan, dan teknik pengukuran pada penelitian, dan yang kelima ada hasil dan kesimpulan. Latar belakang. Indonesia merupakan rumah dari 127 gunung api yang merupakan jumlah paling banyak di dunia. Dari 127 itu ada 69 gunung api yang aktif yang dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Geologi. Ada beberapa metode yang dilakukan dalam pemantauan aktivitas vulkanik ini, seperti penggunaan remote sensing. Untuk pemantauan aktivitas vulkanik ini sudah dimulai digunakan dalam beberapa tahun terakhir, yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang diambil dari udara, misalnya yaitu deformasi permukaan, sebaran emisi gas dan debu, aliran lava, serta perubahan emisi panas. Pemantauan gunung api merupakan hal krusial, terutama bagi negara yang mempunyai banyak gunung api seperti Indonesia. Salah satunya yaitu biaya yang cukup besar dan lokasi gunung api yang sulit diakses. Menggunakan pemantauan jarak jauh atau remote sensing ini sudah dimulai diaplikasikan untuk kebutuhan ini. Dalam penelitian ini kami mencoba menggabungkan remote sensing, yaitu pemantauan gunung api Anak Krakatau, dengan pemantauan seismik untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas vulkanik yang terjadi. Salah satu gunung api yang Indonesia yang jauh dari pemukiman penduduk adalah Gunung Api Anak Krakatau. Gunung api yang ini terletak di Selat Sunda, di mana bisa dilihat dari sejarah aktivitasnya. Letusannya dapat menimbulkan dampak yang cukup besar, yaitu tsunami seperti pada tahun 1883 dan 2018. Satelit Landsat 8 ini merupakan satu capaian kerjasama antara United States Geological Survey atau USGS dengan NASA yang menyajikan data untuk metode remote sensing dengan resolusi yang cukup tinggi. Pemanfaatan remote sensing, terutama LST, untuk sistem pemantauan gunung api di Indonesia sendiri masih jarang dilakukan. Dalam penelitian ini kami mencoba menyatukan pemantauan ground based, yaitu metode seismik, dan satellite based untuk mendapatkan gambaran yang mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau di tahun 2018. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1 yaitu pengaplikasian pemantauan jarak jauh atau remote sensing pada Gunung Api Anak Krakatau. 2 yaitu penggabungan remote sensing, pemantauan Gunung Api Anak Krakatau dengan pemantauan seismik untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas vulkanik yang terjadi. 3 itu mendapatkan korelasi yang kuat antara kenaikan jumlah gempa tremor terhadap kenaikan suhu permukaan. Kemudian manfaat 1 yaitu meningkatkan pemahaman terhadap korelasi peningkatan temperatur permukaan tanah dan aktivitas seismik di Gunung Anak Krakatau. 2 itu memberikan informasi dan pengetahuan terhadap korelasi peningkatan temperatur permukaan tanah dan aktivitas seismik di Gunung Anak Krakatau. 3 dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian.
Lokasi penelitian yaitu area penelitian ini meliputi kompleks GAK atau Gunung Api Anak Krakatau, yang termasuk diantaranya itu di dalamnya itu ada Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Pulau Rakata dengan koordinat geografisnya itu berada pada minus 6,1021 derajat utara selatan dan 105,4230 derajat bujur timur. Alat penelitian. Alat penelitian yang digunakan yaitu satu ada satelit Landsat 8 yang berfungsi untuk menyajikan data dengan metode remote sensing, itu dengan resolusi yang cukup tinggi dan mendeteksi aktivitas vulkanik. Resolusi spasial yang tinggi dapat dimanfaatkan dalam eksplorasi panas bumi, misalnya untuk menghitung heat flux dan mendeteksi area panas bumi. Yang kedua ada red band. Red band ini berfungsi untuk menentukan nilai LST dan NDFI serta mengestimasi kecerahan temperatur. Baik, poin berikutnya itu ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kali ini yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa citra satelit Landsat 8 dan juga pada penelitian kali ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang dimana setiap bulan diambil data yang paling jelas pada area penelitian yang tidak tertutup awan. Keberadaan awan yang menutupi area penelitian akan mengakibatkan kesulitan dalam pengolahan data, sehingga temperatur permukaan tidak dapat terlihat jelas. Tutupan awan pada area penelitian berkisar pada angka 19 sampai dengan 40%, di mana dengan kriteria tutupan awan tidak berada pada Pulau Anak Krakatau. Selanjutnya itu ada rentang waktu penelitian, yang dimana terdapat beberapa rentang. Yang pertama itu dilakukan pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018. Yang kedua pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018. Yang ketiga dilakukan pada bulan September 2018 sampai November 2018. Dan yang terakhir dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019. Yang selanjutnya itu ada tahapan proses penelitian, yang dimana pada penelitian kali ini yang pertama dilakukan yaitu pengambilan data sekunder yang berupa citra satelit Landsat 8. Kemudian penentuan LST dilakukan dengan memanfaatkan band 4, band 5, dan band 10 yang merupakan thermal infrared. Kemudian perhitungan LST dengan memanfaatkan brightness temperatur dari band 10 dan gabungan emisivitas permukaan yang diturunkan dari fraksi vegetasi dan NDVI. Poin selanjutnya itu ada teknik pengukuran. Teknik pengukuran pada penelitian kali ini menggunakan LST, yang dimana LST merupakan salah satu parameter fisis yang penting untuk menggambarkan energi permukaan dan kesetimbangan uap air di udara. Hasil dari LST dapat memberikan informasi tentang variasi temporal dan spasial dari keberadaan kesetimbangan di permukaan tanah yang sangat penting secara fundamental untuk beberapa aplikasi, yang dimana hasil dari metadata yang didapatkan dari pengunduhan data satelit kemudian digunakan untuk dikonversi dari digital number menjadi TOA atau top of atmosphere reflektansi dengan mempertimbangkan sudut elevasi matahari. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai emisivitas dengan menggunakan Normalized Difference Vegetation Index, yang dimana penentuan nilai untuk NDVI minimum dan NDVI maksimal didasarkan pada asumsi bahwa pada nilai NDVI kurang dari 0,2 lahar hampir tidak tertutup vegetasi, sedangkan untuk nilai NDVI-nya lebih besar dari 0,5 lahan hampir tertutup oleh vegetasi. Nilai fraksi vegetasi inilah yang kemudian membantu di dalam perhitungan emisivitas. Dengan nilai M dan N adalah suatu nilai yang secara berturut-turut dapat dihitung berdasarkan pada rumus yang tertera. Namun tahapan terakhir dari perhitungan LST adalah memanfaatkan brightness temperatur yang didapatkan dari band 10 dan kemudian digabungkan dengan emisivitas permukaan yang diturunkan dari fraksi vegetasi dan NDVI. Besarnya LST dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera pada layar.
Dan poin selanjutnya itu ada hasil dan kesimpulan, yang dimana hasil pada penelitian kali ini yaitu berupa letusan gunung api biasanya didahului dengan naiknya magma dari kedalaman menuju ke permukaan. Suplai magma yang cukup besar ini akan membuat aliran panas meningkat serta akan menaikkan temperatur permukaan. Citra satelit untuk mendeteksi anomali panas yang meningkat sebelum erupsi. Dan dalam penelitian ini kami mencoba mencitrakan perubahan temperatur sebelum dan sesudah terjadinya erupsi dengan menggunakan data satelit. Dan dapat dilihat rekapitulasi jumlah gempa Gunung Anak Api Krakatau dari bulan April 2018 hingga Februari 2019 yang tertera pada grafik di layar. Selanjutnya itu distribusi temperatur ditunjukkan dengan skala warna dari 0 derajat Celcius yang ditunjukkan dengan warna biru sampai dengan 80 derajat Celcius yang berwarna merah yang dapat dilihat pada gambar di samping. Temperatur yang sangat rendah yaitu 0 derajat Celcius mengindikasikan adanya tutupan awan yang dominan sehingga suhu permukaan tidak dapat tercitrakan dengan baik. Pada bulan Mei 2018, temperatur Gunung Api Krakatau cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau di sekitarnya yang diindikasikan dengan warna lebih terang dibandingkan Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Dan pada bulan Juni 2018, tutupan awan mencapai 45,88 derajat sehingga kontras. Pada bulan Agustus 2018, titik panas bergeser sedikit ke arah utara jika dibandingkan dengan bulan Juli 2018. Tetapi jika dikorelasikan dengan posisi kawah Gunung Api Krakatau, titik panas ini masih berada di sekitar area kawah yang merupakan pusat aktivitas vulkanik. Dan pada bulan September 2018, titik panas menyebar dari area kawah ke arah tenggara. Selain itu, suhu yang teramati dari LHT juga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, yaitu mencapai 70 derajat Celcius. Dan pada bulan Desember 2018, suhu maksimum yang teramati tidak lagi menyebar, yaitu berpusat pada daerah kawah Gunung Api Krakatau. Penyebab suhu tinggi ini bisa merupakan akibat dari gempa tremor yang terus-menerus dengan kejadian cukup banyak, yaitu lebih dari 50 kejadian per hari pada awal Desember 2018. Dan selanjutnya itu korelasi antara aktivitas seismik, jumlah gempa harian, dan temperatur permukaan. Melalui korelasi Pearson, didapatkan bahwa peningkatan aktivitas gunung api mempunyai korelasi paling besar dengan aktivitas letusan dan aktivitas tremor, dengan nilai korelasi Pearson secara berturut-turut adalah 0,47 dan 0,53. Dan dalam kasus gunung api Krakatau, suhu permukaan yang tercitrakan dalam LHT akan semakin besar jika jumlah aktivitas letusan semakin meningkat. Terlebih jika ada lava yang keluar dari puncak kawah meluncur menuruni lereng menuju ke laut. Posisi tercatatnya suhu maksimum berada pada puncak kawah aktif yang mengilustrasikan adanya tingkatan kantung magma dengan pusat zona keluarnya berada di kawah Gunung Api Krakatau. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa temperatur permukaan tanah atau LHT dapat digunakan sebagai salah satu cara pemantauan gunung api dikombinasikan dengan pemantauan seismik agar mendapat gambaran yang lebih jelas dari suatu aktivitas vulkanik. Monitoring temperatur permukaan tanah berbasis satelit pada suatu area gunung api cocok dilakukan pada gunung api di Indonesia utamanya, karena tidak memerlukan biaya yang besar dan pada beberapa kasus gunung api berada pada kondisi yang berbahaya untuk didekati atau pada daerah yang sulit diakses. Dan berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Gunung Api Krakatau, peningkatan LHT berkorelasi terhadap dua hal. Yang pertama, meningkatnya gempa tremor atau low frekuensi, dan yang kedua itu ada leleran lava hasil erupsi yang keluar dari kawah. Secara signifikan membuat kenaikan suhu lebih mudah terdeteksi dan pola hotspot yang memanjang di tubuh gunung api. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.